إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'd. Kaum muslimin yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita semua, pencipta, penguasa dan pengatur alam semesta ini, satu-satunya yang berhak disembah dan diibadahi dengan benar. Dan marilah mensyukuri nikmat-nikmat Allah tersebut dengan melaksanakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Kaum muslimin yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika seseorang bertanya bagaimana cara terbaik menjalin hubungan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara menjalin hubungan antara dirinya dengan orang lain, dan bagaimana dia bermuamalah atau berhubungan dengan dirinya sendiri. 3 pertanyaan tersebut sangat penting untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Bagaimana seorang hamba bermuamalah dengan Rabb-nya, dengan dirinya sendiri, dan dengan orang-orang sekitarnya. Dan 3 pertanyaan tersebut disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu dan sahabat yang lainnya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya kebaikan itu akan menghapus keburukan. Dan bergaulah dengan manusia dengan pergaulan serta akhlak yang baik. Ini 3 jawaban atas pertanyaan yang tadi. Bagaimana seorang hamba bermuamalah dengan Rabb-nya? Maka jawabannya ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Laksanakan segala perintahnya, tinggalkan segala larangannya, dimanapun dan kapanpun. Tidak ada tempat yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar segala sesuatu
diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, dilihat dan didengar olehnya, dan Allah akan membalas kebaikan dengan kebaikan, keburukan dengan keburukan. Maka hendaknya engkau bertakwa kepada Allah dimanapun engkau berada. Jika seorang hamba bermuamalah dengan Allah dengan sebaik-baiknya, dengan bertakwa kepadanya, maka urusan dunianya dan akhiratnya akan baik dan selamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, melaksanakan segala perintahnya, meninggalkan segala larangannya, di atas ilmu dan dengan niat yang ikhlas, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar, akan memberikan solusi atas segala permasalahan hidupnya. Tidak ada jalan buntu, tidak ada kesulitan, kecuali Allah akan memberikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka duga. Maka perbaikilah hubungan kita dengan Allah. Berilmulah agar kita mengetahui mana perintah dan mana larangan Allah. Orang yang tidak punya ilmu sulit untuk bertakwa. Dia mengira ini tidak apa-apa, ternyata itu mendatangkan kemurkaan Allah. Maka wajib bagi kita untuk berilmu agar bisa mengetahui mana perintah Allah untuk kita laksanakan, mana larangan-larangan Allah untuk kita tinggalkan. Kemudian yang kedua, bagaimana bermuamalah dengan diri sendiri. Diri kita ini punya hak agar mendapatkan kebaikan, dan tidak ada di antara diri ini yang terbebas dari dosa dan kesalahan. Kita ini begitu lemah, sangat mudah terjatuh kepada dosa, sangat mudah terjatuh kepada kekhilafan, kesalahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata." Setiap anak Adam pasti punya kesalahan. Siapa di antara kita yang enggak punya kesalahan? Hanya orang-orang yang tertipu, yang mengira dirinya tidak punya kesalahan. Maka bagaimana mengatasinya? Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti keburukan tersebut. Jika kita terjatuh kepada kesalahan, jika kita terjatuh kepada kekhilafan, ikuti keburukan tersebut dengan kebaikan, dengan taubat, dengan istighfar, dengan memperbaiki diri. Jangan betah dengan kesalahan, jangan merasa nyaman dengan kekhilafan. Segera rubah sikap-sikap kita yang merugikan. Keburukan tersebut ikuti dengan kebaikan. Niscaya kebaikan akan menghapus keburukan. Ini solusinya. Setiap kali kita bersalah, kita istighfar, kita perbaiki diri agar menjadi lebih baik. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan kita. At-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanba lahu. Orang yang bertobat dari dosa seperti yang enggak punya dosa. Asalkan kita bertobat dengan sungguh-sungguh dan mengganti keburukan dengan kebaikan, Allah akan mengampuni dan menghapuskan dosa kita,
dan merahmati serta meridhoi kita. Yang ketiga, kaum muslimin, bagaimana kita bergaul dengan orang-orang sekitar kita. Sebagai makhluk sosial, mustahil kita tidak membutuhkan orang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri. Tapi kita dapati seringnya orang-orang sekitar kita berbuat kesalahan kepada kita, atau mungkin kita berbuat kesalahan kepada mereka. Maka sebisa mungkin dalam bergaul dengan manusia, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bergaulah dengan manusia, semua manusia, entah dia muslim atau kafir, entah dia kaya atau miskin, entah dia pejabat atau rakyat jelata, bergaulah dengan mereka semua dengan akhlak dan pergaulan yang baik. Dengan akhlak yang baik. Ini kuncinya. Tidak peduli bagaimana sikap mereka, kita perhatikan diri kita sendiri. Hendaknya kita berakhlak yang baik kepada siapapun. Dan inilah diantara tujuan Rasulullah SAW diutus. Beliau bersabda, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kebaikan akhlak, kemuliaan akhlak. Kaum muslimin yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan menjalankan 3 hal ini, Allah akan memberikan kebahagiaan kepada kita. Bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun, dan merubah sikap kita yang merugikan, mengikuti perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik akan menghapus keburukan tersebut. Kemudian yang ketiga, bergaul dengan manusia dengan pergaulan dan akhlak yang baik. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah. Hal yang ketiga tadi sudah disebutkan adalah bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Tentu akhlak yang mulia sangat banyak. Sangat banyak akhlak-akhlak yang mulia. Namun setidaknya Imam Ibnu Mubarak rahimahullah menyebutkan ada 4 hal apabila bisa terkumpul pada diri seseorang, maka dia memiliki akhlak yang baik. Dari sekian banyak tersebut, setidaknya 4 hal ini ada pada diri kita. Yang pertama, suka membantu, suka berbagi, menebar manfaat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Jadilah hamba Allah yang penuh berkah, bermanfaat dimanapun kita berada. Di rumah sangat bermanfaat bagi keluarganya, di tempat kerja bermanfaat bagi seluruh rekan kerjanya, di masyarakat bermanfaat bagi masyarakatnya. Tebarlah manfaat untuk kaum muslimin dan untuk manusia secara umum. Yang kedua, termasuk akhlak yang mulia yang harus ada pada diri kita
adalah menahan diri dari mengganggu orang lain, bahkan menghilangkan gangguan yang menimpa orang lain. Kita tidak mengganggu, dan jika ada orang yang mengganggu, kita bantu supaya tidak mengganggu. Karena seorang muslim yang baik adalah, kata Rasulullah, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yang saudara-saudara muslim lainnya selamat dari keburukan lisannya, juga keburukan tangannya. Jangan ada siapapun di antara kita yang terganggu oleh kita. Sebisa mungkin terganggu oleh ucapan kita, oleh komentar kita, oleh status kita, terganggu oleh perbuatan sikap-sikap kita. Dan jika itu terjadi, segera minta maaf dan perbaiki diri. Dan bersyukurlah jika ada yang menegur kita, jika ada yang menasehati kita. Terkadang kita tidak menyadari kita mengganggu orang lain, menyakiti orang lain. Ketika ada yang memberitahu bahwa dirinya terganggu, tersakiti, kita berterima kasih, bersyukur, dan kita rubah diri kita. Jangan ada lagi yang terganggu oleh kita. Jangan pernah ada. Dan yang ketiga adalah sabar dari gangguan orang lain. Ketika kita tidak mengganggu orang lain, ada kalanya orang lain yang mengganggu kita, maka sikap kita adalah bersabar. Mereka manusia biasa seperti kita, mereka bukan malaikat. Ada kalanya mereka khilaf ataupun mungkin sengaja mengganggu kita, maka kita harus bersabar dan memberikan maaf. Dan yakinlah, ucapan dan perbuatan orang lain tidak akan memudaratkan kita sedikit pun, melainkan memudaratkan mereka sendiri, selama kita tidak memikirkannya. Kita berlapang dada, wa'fu wasfahu, ya, kita maafkan, kita berlapang dada atas kekurangan dan kekhilafan saudara kita. Siapa yang mencari teman tanpa kekurangan, tanpa kesalahan, dia akan hidup tanpa memiliki teman. Kemudian yang terakhir, hendaknya dia senantiasa bertemu dengan saudaranya dengan wajah yang tersenyum dan berseri-seri. Walaupun kita punya masalah, tidak harus kita tampakkan dengan wajah sedih kita kepada orang lain. Tetaplah tersenyum, tetaplah ceria, dan niatkan itu sebagai sedekah, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tabassumuka ala wajhi akhika shadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Ini 4 hal yang harus selalu kita ingat dan kita gembleng diri kita untuk senantiasa bermanfaat, semangat memberikan bantuan, meringankan beban orang lain, dan untuk tidak mengganggu siapapun, sekecil apapun, dan bersabar atas gangguan saudara kita, serta selalu berseri-seri ketika bertemu dengan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kita akhlak yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari akhlak-akhlak yang tercela. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana
wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.